Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas cara menyatakan atau menulis suatu himpunan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu himpunan. Nah, sekarang kita akan membahas cara dari menyatakan himpunan tersebut. Menuliskannya seperti apa. Baik, langsung saja. Umumnya himpunan itu digunakan penulisannya menggunakan huruf kapital. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, menggunakan kurung kurawal, dan antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, ada sebuah himpunan A, menggunakan huruf besar ya, huruf kapital, kemudian dihubungkan dengan sama dengan, kemudian menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Artinya ini termasuk di dalam anggota himpunan. Ini anggota atau elemen. Anggotanya misalnya ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Nah, setiap anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Oke, baik. Nah, jadi penulisan himpunan bisa dituliskan seperti ini. Nah, untuk menyatakan himpunan sebenarnya ada 3 cara. Nah, ini termasuk salah satu cara untuk menyatakan atau menuliskan suatu himpunan. Sebenarnya ada cara lain untuk penulisan. Oke, kita pelajari yang pertama sebagai contoh yang di sini. Ini termasuk salah satu contoh dari pernyataan himpunan dengan cara enumerasi. Kemudian ada contoh yang kedua yaitu menggunakan simbol-simbol baku atau menyebutkan kriteria keanggotaan himpunan, atau bisa juga menggunakan diagram Venn. Baik, kita lebih dalam membahas tentang yang pertama, cara enumerasi. Jadi enumerasi itu setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci atau disebutkan isi-isinya, isi anggotanya. Contoh, ada suatu himpunan 4 bilangan asli pertama. Nah, penulisannya seperti apa? Seperti di samping. Misalnya himpunan A 4 bilangan asli pertama, ada 1, 2, 3, 4 disebutkan anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua, himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Nah, ada 5 bilangan genap positif pertama. Contohnya anggotanya disebutkan. Semuanya ada 4 bilangan positif ya. Dan ada himpunan C, anggotanya kucing, A, Amir, 10 paku. Nah, di dalam suatu himpunan itu tidak mesti ada satu jenis, misalnya hanya angka saja atau huruf saja. Nah, contohnya ada himpunan C ini, di dalamnya ada kucing, ada sebuah huruf, ada nama seseorang, ada angka, dan ada benda. Jadi bisa apa saja ya, tidak hanya terbatas di satu jenis ya. Nah, kemudian ada himpunan yang beranggotakan himpunan juga. Nah, sini ada himpunan R, anggotanya ada juga himpunan lain gitu ya. Atau suatu himpunan di dalamnya ada himpunan kosong. Nah, ini anggotanya himpunan kosong gitu ya. Nah, untuk penulisannya lagi, jika jumlah anggotanya banyak, nah, bagaimana caranya? Di sini ada himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Anggotanya 1, 2 sampai 100. Kalau kita jabarkan anggotanya itu banyak, maka digunakan tanda titik-titik. Nah, bagaimana jika angka sebelumnya dan setelahnya itu juga banyak tak terhingga gitu. Contoh, himpunan bilangan bulat positif. Contoh himpunan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kan kita tahu ada yang bertanda positif, ada yang negatif. Nah, negatifnya sampai berapa banyak, positifnya juga sampai berapa tak terhingga. Kita bisa gunakan juga tanda titik-titik di awal dan di akhir. Baik, paham ya untuk
penulisan atau penyatakan suatu himpunan dengan cara enumerasi. Jadi anggotanya disebutkan. Oke, kemudian ada juga simbol-simbol baku yang sudah dibakukan dalam ilmu matematika. Dituliskan dengan huruf kapital besar dan cetak tebal. Contohnya huruf P ini. Sudah baku bahwa P ini merupakan pernyataan dari suatu himpunan yang bilangan bulat positif. Anggotanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk N itu bilangan natural atau bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5 terus. Nah, Z ini himpunan bilangan bulat. Ada positif, ada negatif. Nah, kalau P itu hanya positif, yang Z-nya udah termasuk yang negatifnya. Ada Q. Q merupakan himpunan bilang rasional. Artinya pecahan ya. Pecahan positif dan pecahan negatif. R himpunan bilangan real. Nah, ini juga ada positif, ada negatif. Kemudian himpunan bilangan kompleks itu dinyatakan dengan lambang C ya. Kemudian ada satu lagi yang disimbolkan dengan U, itu biasanya himpunan yang universal atau himpunan semesta. Kemudian cara yang ketiga itu bisa dijelaskan dengan cara kriteria keanggotaannya. Nah, notasinya seperti ini. Suatu himpunan yang beranggotakan X, di mana di belakangnya ada kata-kata yang mensyaratkan atau mengkriteriakan dari X itu sendiri. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 10. A adalah himpunan bilangan asli. Kita tahu bilangan asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Lebih kecil dari 10 berarti untuk menyatakan suatu himpunannya seperti ini, benar atau salah? Kita lihat. A sama dengan beranggotakan X, di mana X kurang dari sama dengan 10. Nah, ini lebih kecil dari, sedangkan ini tandanya lebih kurang dari sama dengan, betul atau salah? Salah ya, harusnya ini lebih kecil sama dengan ya, kurang dari sama dengan, dan X elemen bilangan asli. Penulisannya bisa seperti ini, atau bisa juga ini di depan terlebih dahulu. Nah, A beranggotakan X yang merupakan elemen bilangan asli, di mana X kurang dari 10. Kalau kita mau enumerasikan, kita sebutkan isi-isi dari elemen himpunan tersebut. Bisa ya. Jadi penulisannya syaratnya bisa seperti ini untuk kriterianya, atau bisa yang di depannya. Oke, baik. Contoh yang kedua. Ada himpunan M yang beranggotakan X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah matematika diskrit. Oke, bisa juga dinyatakan seperti ini, atau penulisannya bisa yang kedua. M beranggotakan X adalah mahasiswa di mana ia mengambil kuliah matematika diskrit. Jadi paham ya untuk menyatakan suatu himpunan dengan menyebutkan kriteria anggotanya. Kemudian ada cara yang terakhir, yaitu cara dengan menggunakan diagram Venn. Nah, untuk diagram Venn ini itu dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram yang dinamakan diagram Venn. Nah, bentuknya itu persegi panjang, kemudian ada himpunan-himpunan lain di dalamnya. U melambangkan himpunan semesta. Misal, himpunan U adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli tadi lambangnya apa? N ya. Kalau kita nyatakan himpunannya menggunakan cara kriteria keanggotaannya bagaimana? U sama dengan X elemen N.
tuh ya, N-nya tebal ya, dimana X kurang dari 10 gini ya. Kemudian ada di dalamnya himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, 7. Kemudian B beranggotakan 4, 6, 8. Kalau kita enumerasikan, anggota U apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termasuk gak? Enggak ya, karena kurang dari. Baik. Nah, kemudian ada himpunan A. Himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah, ini himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Kemudian ada himpunan B. Kita buat lingkaran juga, 4, 6, dan 8. Kita coret 4, 6, dan 8. Jadi yang tidak termasuk himpunan A dan himpunan B yaitu 2 dan 9. Berarti anggota 2 dan 9 ini di luar dari himpunan A dan B. Dan di mana himpunan A dan himpunan B ini termasuk ke dalam anggota atau elemen dari himpunan U. Paham ya? Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.